Halo, assalamualaikum, selamat malam, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, di malam ini? Tepatnya ini jam 22:47 menit. Bagaimana kabar Anda? Bagaimana hari Anda? Bagaimana hari Minggu Anda? Minggu terakhir di bulan Mei, tepatnya tanggal 30 Mei 2021. Kembali Anda menyimak inspirasi yang saya sampaikan, pencerahan yang saya sampaikan di segmen Cahaya Kehidupan, khususnya di catatan harian. Setiap hari saya membuat catatan harian yang diupload di YouTube, berisi pencerahan, berisi ilmu yang memang harus Anda terapkan dan harus Anda dengarkan. Mungkin sebagian ilmu saya, sebagian pencerahan saya yang ada di sini membuat Anda kaget, membuat Anda shock, dan kemudian Anda tidak menerima karena dulu Anda pernah belajar dari seseorang yang mungkin Anda sebut dia lebih punya titel secara spiritual ya, dan titel secara agama yang lebih tinggi daripada saya yang tidak memakai titel apapun. Saya tidak suka menggunakan embel-embel di depan atau di belakang, apalagi dengan istilah yang sebetulnya itu istilah menurut saya nggak ada gunanya. Mau itu master kah, atau itu mau maaf ustadz atau apapun juga, buat saya itu tidak ada gunanya. Tidak perlu saya menambahkan embel-embel itu. Bahkan saya lebih nyaman panggil saja saya mas, nggak perlu dipanggil ustadz, kemudian dipanggil master, dipanggil guru, suhu, coach, dan sebagainya. Panggil saja saya Mas Firman gitu ya, panggil saja saya mas. Kenapa? Karena ya saya sama dengan Anda, saya sama dengan semua orang, dan saya ingin membangun sebuah pemahaman baru bahwa kita semua sama, kita semua diciptakan Tuhan dengan fitur yang sama, dengan proporsi tubuh yang sama, sehingga harusnya sudahlah, tidak perlu ada menyebut dirinya lebih dan sebagainya, apalagi tambahkan gelar seperti itu. Dan buat saya itu suatu yang tidak match dengan apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya bawa ke banyak orang tentang pencerahan baru di hidup ini gitu ya. Pernah saya mendapatkan WA manggilnya Mas Ustadz, manggil saya jawab panggil saja Mas Firman. Ada yang manggilnya Master, saya panggil aja Mas. Ada yang manggilnya Suhu, panggil saja Mas gitu ya. Saya ingin mengajak semua orang untuk bersama, saya merangkul. Bahkan kalau Anda melihat saya di kelas offline, di kelas AMC, saya berusaha untuk sharing sama Anda. Saya duduk ngumpul dengan Anda, dan semua orang saya usahakan nyaman. Bahkan dengan teman-teman yang sudah belajar AMC pun saya berkumpul biasa saja. Bahkan kalau memang harus duduk di pinggir jalan, ya saya duduk di pinggir jalan, ngopi di warung biasa juga, ngopi di warung biasa, it's okay buat saya, karena semua orang sama dan semua orang harusnya kebersamaan, saling merangkul dan saling kasih sayang dengan sesama manusia gitu ya. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Dengan ada perbedaan membuat orang menjadi ada gaps dan ada barrier, membuat ilmu yang disampaikan tidak nyambung, tidak nyampe. Akhirnya menjadi salah paham gitu ya. Hari ini hari Minggu, tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang mas, masih muda juga, dari Jombang. Sepertinya mas ini sudah lama bergelut di dunia spiritual. Dia sering bicara tentang istilah-istilah di spiritual, tentang tauhid, tentang niat, tentang ketuhanan dan sebagainya. Tapi tadi ketika dia belajar AMC, dia kaget bahwa ternyata salah ya, ternyata harusnya seperti ini, ternyata harusnya bukan seperti yang saya pahami selama ini gitu. Kalau harusnya saya dulu selama ini seperti itu, berarti saya salah. Dan dia pun menemukan makna dari urip itu harus urup. Artinya urip itu harus menyala. Harus menyala itu artinya bukan bukan bantu orang atau apapun, tapi menyala dulu. Menyala dulu seperti lilin, seperti lampu di kegelapan. Coba deh, kalau Anda gelap lalu Anda nyalakan lilin, nyalanya menerangi yang lain kan? Tapi syaratnya lilinnya harus nyala dulu, harus urup dulu. Kalau lilinnya tidak nyala, bagaimana bisa menerangi yang lain? Nah,
Berarti yang harus Anda perhatikan adalah diri Anda dulu. Diri sendiri dulu yang harus Anda perhatikan. Diri Anda yang harus Anda nyalakan dulu, baru Anda bisa menerangi sekitar Anda. Kalau Anda ingin kaya, maka Anda berpikirlah kaya untuk Anda dulu, sehingga Anda bisa membantu sekitar Anda. Kalau Anda ingin berbagi, Anda harus punya dulu. Bagaimana Anda mau berbagi kalau Anda tidak punya? Termasuk juga berbagi senyuman. Bagaimana Anda mau tersenyum kalau Anda sendiri hidupnya tidak nyaman, hidupnya sedih, hidupnya penuh dengan kesusahan, kemuraman, lalu Anda mau tersenyum? Tidak bisa. Jadi Anda harus menyala dulu. Nah, apa yang kita pahami dari menyala dulu? Berarti semua perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan berharap orang lain berubah kalau Anda belum berubah. Jangan berharap sekitar Anda menghargai Anda kalau Anda tidak tahu bagaimana menghargai diri Anda sendiri. Jangan mengharap orang lain sayang sama Anda kalau Anda tidak tahu bagaimana menyayangi diri Anda sendiri. Nah, ini yang kadang selama ini salah. Selama ini banyak orang didoktrin untuk memikirkan orang lain, untuk memikirkan sekitarnya dulu. Padahal harusnya yang dipikirkan dulu adalah diri kita sendiri dulu. Yang dijaga adalah diri sendiri. Ada ayatnya, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya yang harus Anda jaga diri Anda dulu, diri kita dulu yang dijaga, baru bisa menjaga orang lain. Kalau Anda tidak bisa menjaga diri Anda dulu, bagaimana Anda bisa menjaga orang lain? Nah, pemahaman ini baru dipahami kalau kita sudah mengenal ilmu AMC, sudah mengenal bagaimana pikiran itu bekerja, bagaimana menggunakan pikiran dengan benar. Seperti yang dikatakan si Mas tadi yang belajar hari ini, dia di akhir tadi ketawa-ketawa dan mengatakan bahwa saya baru sadar kesalahan besar di pemahaman saya. Dulu saya merasa bahwa apa yang saya pahami ini benar, saya sering membanggakan ke orang lain, tapi ternyata begitu ketemu Mas Hilman saya jadi malu bahwa apa yang saya pahami selama ini salah dan itu harus dirubah. Bahkan dia WA ke saya bahwa saya jadi padang semuanya, jadi terang tentang pemahaman selama ini di hal spiritual dan sebagainya. Semuanya menjadi padang, menjadi jelas, dan ketika jelas maka bisa diaplikasikan. Nah, ini sebuah pemahaman yang memang ingin saya nyalakan, ingin saya tanamkan ke diri Anda, ke kepala Anda tentang how to, bagaimana memanage pikiran Anda, bagaimana mengatur pikiran Anda supaya Anda bisa gunakan untuk kebaikan diri Anda dan sekitar Anda. Kalau Anda belum mampu mengelola pikiran Anda sendiri, bagaimana Anda mengelola pikiran orang lain? Kalau Anda belum mampu menjaga pikiran Anda, bagaimana Anda bisa menjaga pikiran orang lain? Apalagi Anda sebagai suami, bagaimana Anda bisa mengatur istri Anda, anak Anda, rumah Anda, bisnis Anda, kalau Anda sendiri belum bisa mengatur pikiran Anda, kalau Anda sendiri belum bisa mengontrol pikiran Anda, belum bisa mengontrol emosi Anda, belum bisa mengontrol amarah Anda. Bagaimana Anda mau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang CEO, menjadi seorang bos, menjadi seorang kepala, menjadi seorang leader, kalau Anda tidak punya bakat untuk memimpin diri Anda sendiri? Menjadi leader, menjadi CEO, menjadi kepala bagian, menjadi direktur, menjadi bos, itu sebetulnya bukan hal yang mudah. Kenapa? Anda harus mengontrol orang lain, Anda harus memanajemen orang lain, padahal Anda sendiri belum bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makanya banyak orang gagal ketika menjadi kepala bagian yang ditunjuk, menjadi kepala divisi yang ditunjuk. Kenapa? Sering marah-marah, sering emosi, sering bentak-bentak dan sebagainya. Karena kaget dengan tanggung jawab sebagai kepala, kaget dengan tanggung jawab sebagai leader. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi emosional, menjadi marah-marah, dan kemudian pekerjaannya berantakan. Makanya sebelum Anda memimpin orang lain, pimpinlah diri Anda sendiri. Sebelum Anda mengontrol orang lain, Anda harus kontrol diri Anda sendiri. Sebelum Anda belajar bagaimana memanage orang lain, Anda harus belajar bagaimana memanage atau mengelola
pikiran Anda sendiri. Itu semua dipahami di ilmu AMC, karena AMC adalah ilmu untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran dengan benar. Resapi ini dan pahami ini supaya hidup Anda berubah, hidup Anda menjadi lebih urup, lebih menyala gitu ya, lebih urip, lebih hidup, tapi hidup yang sesungguhnya, hidup yang menyala untuk sekitar Anda, untuk orang-orang tercinta Anda, untuk orang-orang yang Anda ingin terangi, untuk orang-orang yang ingin Anda bantu. Semua perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Sadari ini dan selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.